Sebelum kawan-kawan menonton video ini, alangkah baiknya untuk mensubscribe terlebih dahulu. Subscribe guys. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis tanpa biaya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waro Atunisa dari Prodi S1 Farmasi semester 6 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Ini sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah bioteknologi. Poin-poin yang akan saya sampaikan, pertama itu ada definisi dari bayi tabung, kemudian manfaat dari bayi tabung, dan ketiga yaitu proses atau mekanisme bayi tabung itu bisa terjadi. Definisi bayi tabung atau fertilisasi in vitro itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama itu fertilisasi dan yang kedua itu in vitro. Nah, fertilisasi yang berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria. Sedangkan in vitro itu berarti di luar tubuh. Jadi, fertilisasi in vitro itu berarti proses pembuahan sel telur oleh spermatozoa pria atau bagian dari proses reproduksi manusia yang terjadi di luar tubuh. Nah, lanjut ke manfaat dari bayi tabung itu. Berbagai manfaat dari bayi tabung itu diantaranya, pertama itu bisa dilakukan pada istri yang mengalami kerusakan kedua saluran telur atau tuba. Nah, dan lendir leher rahim istri yang tidak normal. Nah, terus bisa juga pada pria itu adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh. Nah, terus juga tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur. Nah, kalau tidak hamil juga itu bisa dilakukan bayi tabung. Kemudian, tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan endometriosis. Dan suami dengan mutu sperma yang kurang baik atau oligospermia. Nah, dan manfaat dari bayi tabung ini juga itu bisa dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih besar untuk mengandung bayi kembar. Dikarenakan saat melakukan metode bayi tabung dapat menghasilkan beberapa embrio. Dari situ mulailah muncul kesempatan memiliki bayi kembar. Nah, karena kalau proses bayi tabung ini, sel telur yang diambil itu tidak hanya satu tetapi banyak. Jadi bisa terjadi pembuahan lebih dari satu, bisa mendapatkan bayi kembar. Dikarenakan sel telur yang diambil itu bukan hanya satu, dan kalau embrionya pun terjadi dengan baik. Nah, sekarang masuk ke mekanisme bayi tabung. Nah, untuk mekanismenya, yang pertama ini di sini itu menstimulasi atau merangsang produksi sel telur matang. Sel telur pada wanita disuntikan hormon supaya dirangsang menjadi banyak mengeluarkan sel telur. Yang kedua, kemudian mengambil sel telur ini dari ovarium ke dalam cawan Petri. Nah, dimasukkan ke dalam cawan Petri, tadi sel telur yang diambil dari ovarium. Nah, kan sebelumnya kalau secara alami pembuahannya itu terjadi, si sel telurnya itu ada di tuba falopi, sedangkan kalau untuk bayi tabung diambilnya dari ovarium. Nah, kemudian yang ketiga, ini memasukkan sperma dari suami itu ke dalam cawan Petri. Jadi, si sperma dan sel telur itu terjadi pembuahan di cawan Petri atau di dalam tabung. Nah, itu yang keempat, lanjut. Nah, setelah terjadi pembuahan dan setelah menjadi embrio, si embrio itu kemudian diinkubasi selama kurang lebih 48 jam. Nah, setelah diinkubasi, barulah dicangkokkan ke dalam rahim. Nah, proses yang kelima yaitu dicangkokkan ke dalam rahim setelah menjadi embrio. Kalau embrionya terjadi dengan baik, lalu dimasukkan ke dalam rahim. Begitulah proses dari bayi tabung. Nah, setelah di dalam rahim, maka akan mengandung seperti biasa. Jadi begitulah proses bayi tabung itu. Nah, kan banyak sekali orang-orang
yang ingin memiliki keturunan tapi belum bisa memiliki keturunan. Nah, biasanya dokter itu menyarankan untuk melakukan bayi tabung. Nah, namun memang untuk melakukan bayi tabung itu biayanya itu sangat mahal sekali, sekitaran 60 sampai 70 juta bisa jadi. Nah, bayi tabung ini hampir mirip dengan inseminasi buatan. Nah, tetapi perbedaannya kalau bayi tabung itu di luar dijadikan embrio dulu, setelah menjadi embrio baru dimasukkan ke dalam rahim. Sedangkan kalau inseminasi buatan tuh si spermanya langsung dimasukkan ke dalam rahim. Itu perbedaannya dari inseminasi buatan dan bayi tabung itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf dari kesalahan-kesalahan saat presentasi tadi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.